The Venerable Swordsman. Begitu seorang pria jatuh dalam air, dia tidak lebih baik dari seekor anjing. Dia tidak tahu berapa lama, tapi mata Ye Xuan perlahan terbuka. Tampaknya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba duduk dan berpikir dengan tidak percaya, apakah saya telah mencapai berbagai ranah Qi? Alam yang bervariasi Qi. Karena pada saat ini, dia merasa ada Qi yang mengalir di tubuhnya. Bukan, itu bukan Qi yang mengalir, itu adalah pedang Qi. Tidak hanya itu, dia juga merasakan pedang perak kecil tergantung di elixir field di perut di tubuhnya. Pada saat ini, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar. Kamu telah mencapai berbagai ranah Qi. Saya benar-benar telah mencapai berbagai ranah Qi. Ye Xuan mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tapi itu bukan karena marah, itu karena kegembiraan. Dia, pada saat ini, tampaknya telah melihat seberkas cahaya di jurang yang gelap. Melihat harapan dalam situasi tanpa harapan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Yang paling penting adalah dia pasti bisa memiliki kesempatan untuk mencapai ranah pemanfaatan Qi, dan kemudian dia bisa membawa adiknya ke Changmuchou Lege di ibu kota kekaisaran untuk mencari nasihat medis. Apa yang membuatmu bersemangat? Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, ini baru permulaan. Ye Xuan tersenyum canggung. Tertawakan saja aku, pendahulu. Wanita misterius itu berkata, mengambil pedang sebagai elixir fieldmu menutupi kekuranganmu karena kamu tidak memiliki elixir field, tetapi ada juga beberapa aspek negatifnya. Pedang dibagi menjadi pedang biasa, pedang spiritual, pedang cerah, pedang asli, pedang surgawi, pedang Tao, dan pedang abadi. Pedang di tubuhmu dulunya setingkat dengan pedang asli, tapi setelah 1200 tahun terkikis, keaslian aslinya telah menghilang. Tidak hanya keaslian yang hilang, tetapi bahkan kecerahan di jantung pedang juga telah menghilang. Sekarang hanya pedang spiritual. Petik 2. Berbicara tentang ini, wanita misterius itu berhenti sejenak dan kemudian berkata, jiwa pedang pasti akan lenyap suatu hari nanti. Setelah menghilang dan pedangnya patah, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Ekspresi Ye Xuan membeku. Wanita misterius itu berkata, Anda punya dua solusi. Solusi pertama adalah terus mencari pedang spiritual baru untuk dikonsumsi. Setelah mengkonsumsinya, Qi spiritual pedang tidak hanya akan meningkatkan diri Anda tetapi juga memasok kekuatan spiritual pedang di tubuh Anda. Solusi kedua adalah mencari pedang baru untuk menggantikan pedang di tubuh Anda. Semakin baik pedangnya, semakin baik elixir field Anda dan tentu saja, kekuatan Anda akan lebih baik. Tentu saja, kamu jelas orang yang malang, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki pedang biasa. Ye Xuan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru bertanya, apakah ada 3 pedang di puncak menara? Berapa level dari ketiga pedang itu? Wanita misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada level. Ye Xuan. Wanita misterius itu berbicara lagi, nak, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat diri Anda paranoid. Jika bukan karena keberadaan 3 pedang, duniamu akan menjadi tempat yang mematikan sejak lama. Anda tidak perlu khawatir tentang hal pedang. Pedang di tubuh Anda harus bisa bertahan selama sekitar 1 tahun. Saat ini, hal yang mendesak bagimu saat ini adalah berlatih pedang. Berlatih pedang. Ye Xuan langsung bertanya, bagaimana saya harus berlatih? Untuk membunuh, kata wanita misterius itu. Ye Xuan. Wanita misterius itu berkata, pedang adalah alat tajam yang dirancang untuk membunuh. Hanya dengan membunuh Anda dapat benar-benar memahami keindahannya. Tentu saja, Anda perlu melatih kecepatan dan kekuatan Anda di awal. Gunakan mantra pedang yang telah aku ajarkan padamu untuk membangkitkan pedang di dalam tubuhmu. Ye Xuan tertegun sebentar, lalu matanya perlahan tertutup. Hampir segera, telapak tangannya menyebar, cahaya pedang melintas di telapak tangannya, diikuti oleh pedang yang tergantung di telapak tangannya. Itu adalah pedang Ling Xiao perak di tubuhnya. Ye Xuan tertegun, pendahulu, pedang ini bisa dipanggil. Wanita misterius itu berkata, ya, tetapi sebaiknya Anda tidak menggunakan pedang ini untuk bertarung karena begitu pedang itu dihancurkan, Anda akan mati. Anda masih kekurangan lawan, saya akan menemukan Anda satu. Petik 2. Saat suara wanita itu jatuh, di depan Ye Xuan, bayangan ilusi muncul. Wanita misterius itu berkata, bayangan di depan Anda berada pada tingkat berbagai alam Qi yang sama dengan Anda. Mari kita mulai. Tepat ketika suara wanita misterius itu jatuh, bayangan ilusi di depan Ye Xuan menghilang. Murid Ye Xuan tiba-tiba menyusut karena kecepatan lawannya sangat cepat. Dengan insting, dia menghindar ke samping. Namun, pedang itu sepertinya tahu bahwa dia akan menghindar, karena pedang itu tiba-tiba mengubah posturnya pada saat dia melakukannya. Ketika kaki Ye Xuan baru saja mendarat, pedang itu langsung menusuk dadanya. Darahnya tumpah. Ye Xuan terkejut, lalu berkata, pendahulu, bukankah kita sedang berlatih pedang? Mengapa melakukannya dengan nyata? Selain itu, pendahulu, Anda tidak mengajari saya keterampilan pedang atau gerakan pedang apapun. Petik 2. Suara wanita misterius itu tiba-tiba menjadi dingin. Berlatih pedang. Gerakan pedang membunuh yang paling kuat tidak pernah bisa dipelajari dengan berlatih, tetapi dengan membunuh. Bayangan virtual di depan Anda adalah musuh dan guru Anda. Jika Anda pintar, dia akan mengajari Anda ilmu pedang dasar. Cedera adalah guru terbaikmu, mengerti? Adapun keterampilan pedang dan gerakan pedang, jangan khawatir, lebih penting untuk meletakkan dasar yang baik terlebih dahulu. Ye Xuan merenung sejenak, akhirnya, dia mengangguk, dipahami. Setelah itu, kaki kanannya membanting tanah dan seluruh tubuhnya bergegas ke depan. Di menara, Ye Xuan mendapat lebih banyak luka, tetapi keberaniannya meningkat. Berkelahi. Dia, Ye Xuan, tidak pernah takut berkelahi. Dia dulunya adalah pewaris dari Yes Manor.
Demi kepentingan Ye, dia sering mewakili Yes Manor untuk bergabung dengan semua jenis pertempuran hidup atau mati. Inilah sebabnya dia bisa melawan tetua yang agung meskipun dia hanya di alam berjuang sendiri. Dia mencapai alam ini bukan dengan berkultivasi, tetapi dengan membunuh. Secara bertahap, Ye Xuan mulai mempelajari gerakan pedang bayangan. Tidak hanya itu, setiap kali dia terluka, dia akan mengerti mengapa dia terluka dan bagaimana dia tidak bisa terluka lagi. Oleh karena itu, setelah 3 hari berjuang keras, luka Ye Xuan berangsur-angsur mulai berkurang. Tentu saja, dia belum mempelajari gerakan pedang apapun. Tapi dia belajar kapan harus menghunus pedang, kapan tidak menggambar, kapan harus memblokir, kapan harus menghindar. Namun, ini mengorbankan darahnya. Perdebatan semacam ini kejam tapi itu yang paling efektif. 2 hari lagi telah berlalu. Sekarang, Ye Xuan mampu melawan sedikit demi sedikit. Ketika dia mulai melawan, dia menemukan bahwa kemampuan bertahan dari bayangan di depannya ini tidak hanya bagus, tapi jauh lebih baik dari pertahanan sebelumnya. Baginya, pertahanan bayangan ini benar-benar kedap udara, tidak peduli bagaimana dia menyerang, pihak lawan dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuknya, karena bayangan ini setara dengan mengajarinya cara bertahan. Waktu berlalu perlahan di menara, Ye Xuan lupa semua tentang makan dan tidur, dan terus berlatih dengan bayangan. Selama waktu ini, kekuatan dan kecepatannya, serta kemampuan reaksinya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Penemuan ini membuat Ye Xuan gembira, dan dia berkultivasi semakin gila. Di luar, Yes Manor. Yeku berjalan ke kamar tetua agung dengan senyum penuh semangat. Penatua yang hebat, saya telah meneliti acara Nanshan sebelumnya. Meskipun pembunuh yang saya kirim gagal membunuh Ye Xuan, orang-orang yang selamat dari keluarga Li melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lapangan eliksir Ye Xuan rusak. Setelah mendengar ini, tetua agung membuka matanya dengan tiba-tiba, apakah kamu yakin? Yeku mengangguk, itu benar sekali. Saya pergi untuk bertanya kepada para penyintas secara langsung dan mereka mengatakan bahwa eliksir field milik Ye Xuan memang hancur. Petik 2. Ada dewa yang ingin menghancurkannya, yaitu Ye Xuan. Haha, di dalam ruangan, tetua agung mencibir tanpa henti. Lapangan eliksir rusak. Jika seseorang tidak memiliki eliksir field, dia tidak lain adalah orang yang kasar. Seseorang hanya bisa disebut warrior jika dia memiliki eliksir field. Lapangan eliksir Ye Xuan rusak sehingga dia bisa dikatakan telah menjadi orang cacat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung yang cukup baik, dia hanya memiliki kekuatan kasar, karena hanya setelah menguasai Qi, seseorang dapat dianggap kuat. Setelah beberapa saat, tetua agung berkata dengan keras, Yeku, panggil semua orang bersama-sama untuk membasmi dia untuk menyingkirkan potensi masalah di masa depan. Penatua bernama Yeku menggelengkan kepalanya, tidak. Penatua agung memandang Yeku itu, dan yang terakhir berkata, Penatua yang hebat, bagaimanapun juga, Ye Xuan telah memberikan banyak kontribusi kepada keluarga Ye, membunuhnya sekarang akan membuat banyak orang di Yes Manor merasa kecewa. Ditambah lagi bahwa Ye Lang baru saja menjadi pewaris jelas dan memiliki janji hidup dan mati dengannya. Jika Anda membunuhnya saat ini, apa yang akan dipikirkan orang luar? Mereka semua pasti berpikir bahwa kitalah yang melakukan ini. Tidak hanya orang luar, jika tersebar, saya khawatir keluarga Li juga akan menggunakan benda ini untuk membuat keributan. Petik 2. Alis tetua agung itu sedikit berkerut. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Yeku tersenyum, bukankah Ye Lang memiliki janji hidup dan mati dengannya? Jika Ye Lang membunuhnya pada saat itu akan sangat dibenarkan. Dengan demikian, tidak ada yang akan bergosip. Juga, Ye Lang dapat membangun prestise dan bahkan dapat membedakan dirinya di kota King. Tidak hanya itu, tetapi ketika mereka datang ke platform hidup dan mati, bahkan jika patriark keluar dari meditasi terpencilnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, bukan? Petik 2. Penatua agung berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Tidak apa-apa, lagi pula, eliksir field-nya rusak, jadi dia bukan ancaman. Berbicara tentang ini, matanya berkedip dengan dingin. Namun, selama periode ini, jangan biarkan dia hidup terlalu nyaman. Berikan pesanan saya, mulai sekarang, hentikan pasokan uang dan makanan bulanan kepada Ye Xuan dan saudara perempuannya. Batalkan semua perlakuan istimewa dan hak istimewanya sebagai pewaris jelas sebelumnya. Dia tidak akan diizinkan untuk masuk ke loteng seni bela diri keluarga Ye, atau bahkan meninggalkan rumah Ye tanpa izin. Selain itu, makanan obat adiknya harus dihentikan sama sekali. Tidak diketahui berapa banyak pil dan bahan obat yang dihabiskan saudara perempuannya untuk flu selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia agak berguna, orang tua sepertiku seharusnya sudah mengusirnya dari Yes Manor sejak lama. Yeku tersenyum kecil, sekarang eliksir field-nya hancur, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Penatua agung itu mengangguk dan berkata, Ye Lang baru saja bangun. Jika dia membutuhkan sesuatu, keluarga Ye harus melakukan segala upaya untuk memuaskannya. Terlebih lagi, dia bisa pergi ke martial arts atik kapan saja dan dia bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Yeku mengangguk, dimengerti. Benar, bahwa Ye Ling tidak muda lagi. Atau, kita bisa menikahinya dengan pelayan manor. Penatua agung itu dengan lamban menutup matanya. Ini terserah kamu. Di dalam menara dunia penjara, Ye Xuan berbaring di tanah dan terengah-engah. Dia memiliki luka pedang di sekujur tubuhnya. Tapi untungnya, setelah dia mencapai berbagai ranah Qi, dia bisa menggunakan Qi spiritual untuk mengobati luka-luka ini, namun rasa sakitnya tak terhindarkan. Meskipun dia menderita beberapa rasa sakit, dia benar-benar mendapatkan terlalu banyak dalam beberapa hari terakhir. Kapasitas bertarung aslinya tidak buruk, dan dia adalah salah satu yang teratas di antara generasi muda kota King.
Sekarang setelah beberapa hari pelatihan, kapasitas bertarungnya mencapai level yang lebih tinggi. Bagaimana perasaanmu? Suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar. Ye Xuan menyeringai dan berkata, saya merasa cukup baik. Wanita misterius itu berkata, ini baru permulaan. Jalan Anda di masa depan akan semakin sulit. Tak perlu dikatakan, menempuh jalan Tao seni bela diri sama seperti berjalan mendekati jurang maut, dan Tao pedang bisa lebih sulit lagi. Anda tidak memiliki eliksir field sehingga Anda harus mengambil jalan yang tidak biasa sehingga Anda akan menanggung lebih banyak penderitaan di hari-hari mendatang. Petik 2. Mata Ye Xuan berangsur-angsur tertutup. Penderitaan, saya tidak takut menderita. Dia dibesarkan di keluarga Ye bersama dengan saudara perempuannya, kesulitan apa yang tidak dia tanggung. Dia tidak memiliki latar belakang, tetapi dia masih bisa menjadi pewaris jelas, yang semuanya karena perjuangannya yang putus asa. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencapai ranah pemanfaatan Qi, sehingga penyakit saudara perempuannya memiliki harapan. Bahkan jika dia harus menanggung semua penderitaan di dunia, dia akan bersedia melakukannya. Setelah istirahat sejenak, Ye Xuan meninggalkan menara dunia penjara. Dia tidak berkultivasi sampai puasa, sehingga makan tetap diperlukan. Segera setelah Ye Xuan kembali ke kamar, Ye Ling masuk. Ye Ling pergi ke depan Ye Xuan dan menundukkan kepalanya. Dia menyerahkan 2 roti tepung putih kepada Ye Xuan, dan berbisik, saudaraku, makanlah. Alis Ye Xuan berkerut, apa yang salah? Lihatlah. Ye Ling mengangkat kepala kecilnya, dan wajah Ye Xuan tiba-tiba berubah. Di pipi kanan Ye Ling, ada cetakan telapak tangan merah. Apa yang sedang terjadi? Mata Ye Xuan langsung mendingin. Ye Ling menggelengkan kepala kecilnya. Tidak, aku tidak sengaja mendapat memar ini. Ye Xuan menarik Ye Ling ke arahnya. Sejujurnya, saudaramu belum mati. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Petik 2. Air mata Ye Ling langsung mengalir. Dia menyeka air mata di pipinya. Saudaraku, dapur tidak mengirim makanan untuk kita hari ini jadi aku pergi ke dapur sendiri. Manajer Wang dari dapur memberi saya sisa makanan. Bagaimana saya bisa makan makanan seperti itu? Makanannya sudah basi dan ada belatung di dalamnya. Saya sangat marah sehingga saya mengeluh kepadanya. Dia mengatakan saudara itu, kamu bukan lagi pewaris, jadi kamu dan aku hanya bisa makan makanan seperti itu. Lalu dia, katanya, jika saya ingin makan, saya harus tidur dengannya selama 1 malam. Saya memarahinya, jadi dia memukuli saya. Wajah Ye Xuan sedingin es, tinjunya mengepal, dan kukunya menusuk dalam ke telapak tangannya. Sekali seorang pria jatuh ke dalam aib, dia tidak lebih baik dari seekor anjing. Setelah itu, dia meraih tangan Ye Ling, berjalan keluar kamar dan langsung menuju dapur Yes Manor. The Venerable Swordsman, jika surga jatuh, kakak akan memegangnya terlebih dahulu. Sepanjang jalan, ketika Ye Xuan bergegas dengan Ye Ling, beberapa orang mengarahkan jari mereka ke arah mereka. Ketika Ye Xuan adalah pewaris jelas, orang-orang di Manor menghormati dan sopan kepadanya. Mereka selalu berinisiatif untuk menyapa saat bertemu dengannya. Tapi sekarang dia bukan lagi pewaris nyata. Mereka yang telah menyanjungnya sebelumnya sekarang pada dasarnya bergegas untuk menghindarinya atau berpura-pura tidak mengenalnya begitu mereka melihat Ye Xuan. Lagi pula, sekarang pewaris yang jelas dari Yes Manor adalah Ye Lang, dan tidak ada yang ingin menyinggung Ye Lang dan Tetua Agung. Ye Xuan tidak peduli tentang ini. Hanya ketika Anda berada dalam kesulitan, Anda dapat melihat karakter sejati seseorang. Di jalan, Ye Ling dengan erat memegang tangan Ye Xuan dan berkata dengan suara gemetar, saudaraku, mengapa kita tidak melupakannya? Aku tidak terluka. Mereka memiliki para tetua di belakang mereka akan mengincar saudara. Ye Xuan berhenti. Dia menoleh dan menatap Ye Ling. Dia berkata dengan galak, siapapun yang berani mengalahkanmu, bahkan jika dia adalah tetua yang hebat, aku akan membunuhnya. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Ye Ling dan berjalan cepat ke kejauhan. Segera, Ye Xuan datang ke dapur Yes Manor bersama Ye Ling. Pada saat ini, seorang pria gemuk keluar. Orang ini adalah manajer Wang yang bertanggung jawab atas seluruh dapur Yes Manor. Manajer Wang melirik Ye Xuan, sedikit terpana, tetapi segera, wajahnya yang gemuk penuh dengan senyum. Yo, angin macam apa yang menerbangkan pewaris rupanya di sini? Ya ampun, maafkan saya untuk ingatan saya yang buruk, saya lupa bahwa Anda bukan pewaris semu lagi. Ah, ingatanku yang buruk. Benar, aku harus memanggilmu kakak ipar sekarang, para tetua telah menikahi saudara perempuanmu denganku, kami. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berlari ke depan manajer Wang. Sebelum manajer Wang bisa bereaksi, Ye Xuan menendang manajer Wang langsung di asteris. Ah. Mata manajer Wang melebar dan fitur wajahnya berubah dalam sekejap. Dan semua orang di sekitar tercengang. Apa yang akan dilakukan Ye Xuan? Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Ye Xuan dengan marah berteriak, sejak dia lahir, saya tidak mau mengalahkan saudara perempuan saya, tetapi Anda berani memukulnya. Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba menamparkan wajah manajer Wang. Pak. Suara tamparan ini sekeras guntur. Enah. Manajer Wang meludahkan seteguk darah langsung dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah. Kedua tangannya menutupi selangkangannya, dan dia merengek tanpa henti seperti babi yang disembelih. Ye Xuan akan melakukan langkah selanjutnya, tetapi saat itu, teriakan kemarahan tiba-tiba datang di belakangnya, Ye Xuan, beraninya kamu. Orang yang datang adalah Ye Ku, dan di belakangnya, beberapa penjaga Yes Manor mengikuti. Ye Xuan tidak peduli dengan Ye Ku. Dia menginjak wajah manajer Wang yang terus-menerus mengerang, lalu berbalik untuk melihat Ye Ling yang pucat ketakutan. Dengan tangan mana dia memukulmu?
Ye Ling berkata dengan suara gemetar, benar, tangan kanan, saudara, tidak, lupakan saja. Suara Ye Ling belum jatuh, tetapi Ye Xuan tiba-tiba menarik belati di pinggangnya, dan kemudian memotong bahu manajer Wang dengan tajam. Mendesis. Seluruh lengan kanan manajer Wang langsung terpisah dari bahunya, dan darah mengalir deras dari lukanya. Itu sunyi seperti kuburan. Semua orang di sekitar tercengang, bahkan mata Ye Ku melebar dengan warna yang luar biasa. Adapun manajer Wang, dia langsung pingsan. Ye Ling menutupi mulut kecilnya dan juga ketakutan. Pada saat ini, Ye Ku datang dan dia menunjuk Ye Xuan dengan marah. Ye Xuan, beraninya kamu melakukan kekerasan seperti itu tepat di depanku, kamu. Ye Xuan dengan cepat berbalik dan menunjuk Ye Ku dengan belatinya, dan memarahi dengan keras, anjing tua, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu dan tetua agung yang berkonspirasi melawanku di belakangku. Dasar B*JNN, kamu hanya tahu cara berkomplot melawan orang-orang di pihakmu sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukan rencana melawan keluarga Zhang, rencanakan melawan keluarga Li dan rencanakan melawan istana Cate lain. Kamu tangguh di rumah tetapi kamu sama lemahnya dengan anjing di luar, ini adalah kebajikan para tetua. Petik 2. Keluarga Zhang, keluarga Li dan istana Cate lain, ketiga kekuatan ini bersama dengan keluarga Ye secara bersama-sama disebut 4 kekuatan utama kota Qing, di mana kekuatan keluarga Ye adalah yang terlemah. Mendengar dia mengatakan itu, wajah Ye Ku menjadi sangat jelek, dia berkata dengan marah, Ye Xuan, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Anda telah melakukan serangan fisik di siang bolong di depan semua orang, Anda. Apa yang kamu permainkan? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berteriak marah, aku sudah mencincangnya, datang dan pukul aku. Wajah Ye Ku berubah ungu karena marah, dia meraung, turunkan dia untukku. Namun, beberapa penjaga Yes Manor di sampingnya tidak berani bergerak. Mewakili keluarga Ye Xuan telah melakukan banyak pertempuran berdarah. Prestisenya sangat tinggi di antara para penjaga di Yes Manor. Ketika dihadapkan dengan 3 kekuatan lainnya, hanya Ye Xuan yang berani bersikap tegas dan dia mampu bertarung kapanpun dibutuhkan. Selain itu, dia biasanya membawa beberapa orang dari Yes Manor untuk bersaing memperebutkan wilayah di luar. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar penjaga di Yes Manor telah bertarung berdampingan dengan Ye Xuan. Melihat para penjaga tidak berani bergerak, Ye Ku tercengang. Kemudian dia berteriak dengan marah, apakah kamu menentang perintahku? Kepala penjaga melirik Ye Xuan, dan dengan ragu-ragu berkata, saudara Ye, kami. Ye Xuan melirik penjaga itu. Limu, kamu telah mengalami setidaknya ratusan pertempuran berdarah denganku. Kalian yang pernah bertarung denganku paling tahu bagaimana aku memperlakukan Yes Manor. Tapi sekarang, keluarga memberikan makanan busuk kepada saya dan saudara perempuan saya. Aku tidak bisa menahan ini. Saya tidak akan menempatkan Anda dalam situasi yang canggung, saya tahu keadaan Anda. Namun, saya harus mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda bergerak hari ini, persaudaraan kita semua akan dibatalkan di tempat. Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada saya, jadi saya juga tidak akan bersikap lunak. Setelah dia mendengar ini, wajah Limu tiba-tiba menjadi jelek. Beberapa kekuatan di kota Qing sering bersaing untuk wilayah dan ranjau. Setiap kompetisi berarti bahwa mereka akan memiliki pertempuran berdarah. Itu adalah aturan bahwa generasi yang lebih tua tidak dapat mengambil bagian dalam ini dengan alasan bahwa begitu mereka masuk, itu akan menjadi perang antar klan. Pada saat itu, mereka semua akan menderita kerugian besar. Karena itu, ada aturan yang hanya mengizinkan generasi muda untuk keluar untuk bertarung. Dengan cara ini, kerugian tidak hanya dapat dihindari, tetapi juga dapat menguatkan generasi muda. Ye Xuan adalah perwakilan dari Yes Manor. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah kepala generasi muda dari Yes Manor. Para penjaga ini telah melewati masa sulit dan tipis berkali-kali dengannya sehingga mereka secara alami menjalin persahabatan dengannya. Dan ada satu hal lagi, bahwa mereka sangat jelas tentang kekuatan dan karakter Ye Xuan. Begitu dia mulai bertarung, dia pasti akan menjadi orang gila yang tidak takut mati. Para penjaga pasti akan terbunuh jika mereka mulai bertarung. Melihat Limu dan yang lainnya belum bergerak, Ye Ku berkata dengan brutal, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Limu menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. Pada titik ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, dia tahu bahwa kalian bukan tandinganku. Dia tidak berani melakukannya sendiri, sebaliknya, dia ingin Anda bergerak. Dia hanya ingin aku membunuh kalian semua untuk membuat segalanya lebih besar. Saat dia mengatakan itu, ada sarkasme di sudut mulutnya. Para tetua Yes Manor yang menjalani kehidupan yang nyaman benar-benar pandai menghitung orang-orang mereka sendiri. Ketika mereka mendengar ini, wajah Limu dan orang lain menjadi jelek. Ye Ku ini akan mengorbankan mereka. Ye Ku menatap tajam ke arah Ye Xuan, hari ini berbeda, jika kamu tetap rendah, kamu mungkin masih hidup beberapa hari lagi. Namun sayangnya, Anda tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Pada titik ini, Anda masih bengkak dengan kesombongan. Anda, anjing tua. Pada titik ini, Ye Xuan tiba-tiba menyela Ye Ku. Kamu anjing tua, apakah kamu mengambil bagian dalam menikahi saudara perempuanku dengan B*JNN ini? Ye Ku mencemooh, itu adalah ideku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Xuan tampak galak, saya akan menjatuhkannya jika Anda hanya menyakiti saya. Adikku baru berusia 12 tahun, kamu anjing tua berani melukainya, aku akan meniduri leluhurmu. Petik 2. Begitu dia berhenti, dia menginjak kaki kanannya dengan hiruk-pikuk. Bang! Lantai bluestone di kaki Ye Xuan meledak. Seketika, seluruh tubuh Ye Xuan melompat ke arah Ye Ku seperti harimau lapar menerkam mangsanya. Melihat adegan ini, wajah Ye Ku sangat berubah.
Dia tidak berpikir bahwa Yesuan akan benar-benar berani memukulnya karena dia adalah seorang tetua dari Yes Manor. Apakah Yesuan ini benar-benar ingin memberontak? Yeku tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, dia setengah berjongkok, dengan tangan kanannya mengepal dan menyusut ke belakang. Saat berikutnya, dia tersentak ke depan. Pukulan runtuh. Ini adalah seni bela diri tingkat rendah dari Yes Manor, pukulan untuk menghancurkan batu. Pada saat ini, tinju Yesuan tiba, menggunakan keterampilan bela diri tingkat rendah yang sama dengannya. Bang! Kedua tinju mereka bertabrakan, dan ekspresi wajah Yeku sangat berubah. Tangan kanannya patah dalam sekejap dan darahnya terciprat. Sebelum Yeku bisa bereaksi, Yesuan menerkam dan meluncurkan pukulan eksplosif di perutnya dengan cepat. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yeku, seluruh tubuhnya membungkuk dan terbang mundur. Saat Yeku jatuh ke tanah, Yesuan menginjak dadanya. Yeku menatap Yesuan, tidak mungkin, mengapa pukulan runtuhmu begitu kuat, kamu? Meskipun dia adalah penatua internal yang bertanggung jawab atas urusan internal Yes Manor dan kekuatannya tidak begitu kuat, yang mengejutkannya, dia dikalahkan oleh satu pukulan Yesuan. Yesuan dengan keras menamparkan seorang penggemar di wajah Yeku, kalian anjing-anjing tua menjalani kehidupan yang nyaman dan mewah di Yes Manor sepanjang hari. Pukulan runtuhmu sama lemahnya dengan anak kecil dan aku merasa malu padamu. Yeku memelototi Yesuan, kamu berani mengalahkanku. Yesuan menamparkan wajah Yeku lagi, aku justru ingin mengalahkanmu. Seluruh wajah Yeku langsung bengkak. Ah. Dipermalukan oleh Yesuan di depan umum, Yeku berteriak dengan panik. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Di satu sisi, Limu dan yang lainnya agak ragu-ragu, jika kita bisa mengalahkannya, kita mungkin akan memulai pertarungan. Tapi masalahnya adalah kami bukan tandingannya. Beraninya kamu. Pada saat ini, raungan marah datang dari tidak jauh. Mendengar suara ini, semua orang melihat ke arah suara itu. Di kejauhan, tetua agung itu datang dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, ada semua tetua dan penjaga Yes Manor. Yeling buru-buru mendekati Yesuan, tangan kecilnya dengan erat menarik pakaian Yesuan dan dia berkata dengan suara gemetar, kakak, kamu lari, cepat. Yesuan memegang tangan Yeling yang gemetar dan berkata dengan lembut, jangan takut. Yeling langsung menangis, itu salahku, saudaraku. Aku membuatmu dalam masalah, aku benar-benar tidak berguna. Aku minta maaf. Yesuan tersenyum lembut, jangan takut, bahkan jika surga jatuh, kakak akan memegangnya terlebih dahulu. Dia mengatakan itu dan menatap sesepuh agung, menyeringai. Penatua yang hebat, biarkan ada kedamaian. Saya minta maaf atas kesalahan saya, mari kita lupakan kejadian ini, bagaimana dengan itu? Petik 2. Penatua agung itu sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Biar ada perdamaian, lupakan. Yesuan, apakah kamu sedang melamun? Anda. Saat ini, Yesuan menginjak tenggorokan Yeku tiba-tiba. Klik. Suara tulang berderak bergema di lapangan, Yeku melebarkan matanya yang penuh dengan ketidakpercayaan. Segera, warna di mata Yeku berangsur-angsur menghilang. Semua orang tercengang. Yesuan memandang tetua agung, jika Anda tidak mau berdamai, maka mari kita bertarung 1 lawan 1. Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Yesuan berjalan ke penatua yang hebat, sebagai junior, saya menantang Anda, apakah Anda tidak berani mengambil tantangan ini? The Venerable Swordsman, alam tersembunyi. Tantangan. Yesuan menantang tetua agung. Seluruh Yes Manor terkejut. Di Yes Manor, pria paling kuat secara alami adalah patriark yang sedang bermeditasi terpencil sekarang. Yang kedua adalah Yeking, tetua penjaga Yes Manor, tapi Yeking tidak ada di Manor sekarang. Yang ketiga adalah penatua yang hebat. Petik 2. Tapi sekarang Yesuan benar-benar menantang tetua agung. Apakah dia terlalu percaya diri? Beberapa orang berpikir demikian, sementara yang lain berpikir bahwa Yesuan bukannya tanpa kemampuan untuk bertarung. Yesuan dulu berkultivasi di bawah dukungan penuh dari Yes Manor. Selain itu, tidak seperti sesepuh besar yang menikmati posisi tinggi dan menikmati kenyamanan sepanjang tahun, dia hidup di tepi hampir setiap hari. Dia memiliki jenis ketabahan, keberanian, dan kejujuran yang tidak dimiliki oleh tetua agung. Di mata semua orang di Yes Manor, meskipun Yesuan hanya berada di ranah perjuangan diri kelima, jika dia melakukan pertarungan putus asa, dia masih memiliki peluang kecil untuk menang. Di depan Yesuan, tetua agung menatap Yesuan dengan intens karena dia tidak berpikir bahwa Yesuan akan benar-benar menantangnya. Menerimanya atau tidak? Jika dia tidak menerima, ini akan menyebar dan dia akan kehilangan banyak muka. Bukan hanya itu, prestisenya akan sangat berkurang di Yes Manor, dan dia takut seseorang akan menolak untuk mematuhi perintahnya di masa depan. Terima itu. Memikirkan kapasitas bertarung Yesuan, dia sedikit ragu. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari Yesuan, dia tidak pernah bertarung dengan musuh selama bertahun-tahun, dia hanya sesekali berdebat dengan seseorang di Yes Manor yang biasanya berhenti sebelum menjadi berbahaya. Tapi Yesuan berbeda, setiap pertarungannya di luar adalah masalah hidup dan mati. Dia tahu dengan sangat jelas apa artinya. Selain itu, bahkan jika dia menang melawan Yesuan, yang lain hanya akan mengatakan bahwa dia menindasnya. Sementara jika dia kalah, itu akan menjadi kehilangan besar wajahnya. Pada saat itu, bahkan posisinya sebagai penatua tidak dapat dijamin. Wajah tetua agung itu sangat suram. Awalnya itu adalah langkah putus asa Yesuan, tetapi pada saat ini, Yesuan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Pada titik ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Bukankah kamu dan aku punya janji 1 bulan kemudian?
Semua orang melihat ke arah suara itu, dan di dekatnya, Yelang perlahan berjalan ke arah sini. Yelang, pewaris Yes Manor saat ini. Penatua Agung hendak berbicara. Tiba-tiba, matanya melebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Yelang, apakah kamu sudah mencapai berbagai ranah Ki? Alam yang bervariasi Ki. Semua orang di tempat itu tercengang. Di mata semua orang, Yelang sedikit mengangguk. Saya tidak berharga, saya butuh 10 hari lagi untuk mencapai berbagai ranah Ki yang terlalu lambat. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tersentak kaget. Apakah ini terlalu lambat? Orang harus tahu bahwa sebelum Yelang terbangun, Yelang hanya berada di tingkat keempat, alam pemurnian internal dan eksternal, dan hanya dalam 10 hari, Yelang benar-benar mencapai berbagai alam Ki. Sejauh menyangkut kecepatan kultivasi, dapat dikatakan bahwa dia tidak ada bandingannya dalam sejarah keluarga Ye. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Yelang, tetua agung itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tuhan memberkati keluarga Ye kami, haha. Di Yes Manor, semua orang menjadi terpesona. Dengan kecepatan kultivasi Yelang, keluarga Ye pasti bisa menjadi klan yang hebat di dunia. Mata Yelang jatuh pada Yesuan, dia tersenyum dan berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang tetua agung? Anda akan memenuhi syarat untuk menantang tetua agung hanya jika Anda mengalahkan saya. Janji hidup dan mati kita kurang dari 20 hari lagi, bukan? Yesuan melirik Yelang, dia tersenyum dan berkata, kamu tahu, aku hampir lupa. Dengan ini, dia melihat sesepuh yang agung. Penatua yang hebat, saya telah menyinggung Anda. Setelah saya menyelesaikan kompetisi dengan cucu Anda, saya akan membandingkan catatan dengan Anda, tetua yang hebat. Sekarang, aku harus pergi. Setelah itu, dia segera berbalik dengan Yeling. Tunggu. Pada saat ini, tetua agung itu tiba-tiba marah, kamu telah membunuh seorang penatua, dalam hal ini. Yesuan tiba-tiba berbalik untuk melihat sesepuh agung. Penatua yang hebat, bagaimana kalau kamu membawaku sekarang? Atau, cucu Anda dapat bersaing dengan saya sekarang untuk memutuskan janji hidup dan mati. Atau, apakah kamu begitu takut padaku sehingga kamu dengan sengaja mengirim Yeku untuk menyusahkanku, lalu kamu dapat menemukan alasan untuk membunuhku? Jika demikian, maka tetua yang hebat tidak perlu terlalu khawatir, kalian berdua bisa bersatu, aku pasti tidak bisa mengalahkanmu. Petik 2. Anda. Wajah tetua agung itu menjadi biru. Pada saat ini, Yelang menatap dingin ke arah Yesuan. Kamu bisa pergi, 20 hari kemudian, sampai jumpa di platform hidup dan mati. Yesuan mengangkat bahu. Penatua yang hebat, sepertinya cucumu lebih masuk akal, sementara kamu semakin bingung dengan usia. Setelah dia mengatakan itu, dia membawa Yeling bersamanya, berbalik dan pergi. Wajah tetua agung itu berubah ungu karena marah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu tiba-tiba. Dia memandang Limu dan yang lainnya, dan marah. Membuatmu tidak berguna, kamu benar-benar melihat sesepuh dipukuli tanpa mengulurkan tangan. Seseorang datang, seret mereka keluar dan cambuk mereka sampai mati di tempat. Ketika Limu dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, Yesuan yang tidak jauh, segera berhenti. Dia berbalik dan menatap sesepuh agung. Penatua yang hebat, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Limu ini dan yang lainnya adalah pengawal patriark. Meskipun Anda adalah penatua yang hebat, patriark belum mati. Anda sekarang menghukum pengawalnya, ini. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia pura-pura terkejut. Mungkinkah tetua agung, kamu ingin berurusan dengan patriark? Kamu. Beraninya kamu. Penatua agung menggeram, Yesuan, jika kamu berani berbicara satu kata lagi, aku akan membunuhmu hari ini bahkan itu berarti mempertaruhkan nyawaku sendiri. Yesuan tersenyum, penatua yang hebat, tenanglah. Saya hanya mengingatkan Anda, jangan biarkan kemarahan merusak tubuh Anda. Kalau tidak, aku akan terlalu senang, maksudku, terlalu sedih. Setelah itu, dia berbalik dengan Yeling. Limu dan yang lainnya melirik Yesuan, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena kata-kata Yesuan, mereka akan mati hari ini. Seluruh tubuh tetua agung masih gemetar, dan semua orang di sekitarnya tidak berani berbicara. Tampaknya memikirkan sesuatu, tetua agung itu tiba-tiba menatap Yelang. Kenapa kamu tidak memulai kompetisi hidup dan mati dengannya? Mengapa Anda menundanya sampai 20 hari kemudian? Yelang melirik yang lebih tua dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku akan segera menerobos ke ranah pemanfaatan Ki. Mendengar kata-kata ini, tetua agung itu tiba-tiba terpana. Saat berikutnya, dia bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Yelang sedikit mengangguk, terobosan sudah dekat, kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untuk memulai pertarungan saat ini. Saya tidak akan mempengaruhi terobosan yang menjadi prioritas saya sekarang, karena keberadaan seperti semut ini. Penatua agung itu mengangguk dengan cepat. Tepatnya, biarkan Yesuan ini hidup selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, orang ini sudah sia-sia. Petik 2. Yelang mengangguk sedikit. Dia sekarang menjadi anjing putus asa yang mencoba melompati tembok. Selama periode ini, jangan memprovokasi dia, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa saya takut padanya sehingga saya sengaja memilihnya, dan kemudian saya dapat menemukan alasan untuk membunuhnya. Penatua agung berkata dengan suara yang dalam, kali ini, itu adalah kurangnya pertimbangan saya, percayalah, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya dalam 20 hari ke depan. Yelang mengangguk. Ngomong-ngomong, aku mungkin membutuhkan batu roh dalam jumlah besar untuk kultivasiku. Penatua yang hebat itu agak malu. Batu roh adalah permata berharga yang mengandung ki spiritual. Bahkan keluarga Ye tidak memiliki banyak. Tidak hanya itu, batu roh hanya bisa digunakan oleh patriark dan pewaris serupa.
Tapi Yesuan tidak pernah menggunakan batu roh, yang cukup alami, karena mereka menyembunyikannya darinya. Apakah ada masalah? Ye Lang bertanya. Penatua Agung menggelengkan kepalanya, tidak masalah, hanya saja, mungkin tidak banyak batu roh. Ye Lang tersenyum dan berkata, tenanglah, itu hanya ranah pemanfaatan Ki yang tidak membutuhkan terlalu banyak batu roh. Mendengar dia mengatakan itu, Tetua Agung segera menghela nafas lega. Itu bagus. Ye Lang menatap langit, dan ada jejak sarkasme di sudut mulutnya. Dia berbisik di dalam hatinya, tempat terpencil dan miskin. Tapi tidak apa-apa untuk memanfaatkannya untuk saat ini. Yesuan membawa Ye Ling kembali ke halamannya. Tepat ketika mereka kembali, Limu dan yang lainnya bergegas ke sini. Yesuan melihat Limu dan yang lainnya. Tidak baik bagimu untuk datang ke sini pada saat ini. Sejak gelar pewaris jelasnya digulingkan, dia hampir tidak pernah melihat hampir semua saudara laki-laki yang telah bertempur dalam pertempuran berdarah itu dengannya karena mereka tahu bahwa pemilik masa depan keluarga Ye bukanlah Yesuan, tetapi Ye Lang. Limu menangkupkan tangannya ke arah Yesuan. Bro Ye, terima kasih atas kejadian sebelumnya. Yesuan mengangguk sedikit. Kamu tidak bergerak, aku harus berterima kasih sebagai gantinya. Kembali saja, jika orang tua yang agung melihatmu, kamu akan mendapat banyak masalah. Petik 2. Limu ragu-ragu sedikit dan kemudian berkata, Bro Ye, jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tolong beritahu saya dan yang lainnya tidak akan menolak. Setelah itu, dia berbalik dengan beberapa penjaga. Yesuan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Yesuan menggelengkan kepalanya, Ye Ling memegang lengan Yesuan dan bertanya dengan lembut. Saudaraku, tidakkah kamu percaya mereka? Yesuan berkata sambil tersenyum, jika saudaramu kuat, apa yang mereka katakan akan benar. Sementara, jika saya lemah dan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, maka semuanya akan salah. Ye Ling memandang Yesuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan selalu berdiri di sisi saudaraku. Yesuan tersenyum, dan dia membawa Ye Ling dan memasuki halamannya sendiri. Ketika dia memasuki halaman, tubuh Ye Ling mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, tubuhnya juga mengirimkan aliran angin dingin. Hati Yesuan terkejut sehingga dia buru-buru membawa Ye Ling ke tempat tidur. Kemudian dia mengeluarkan botol batu giok putih, menuangkan pil dan putih dan memberikannya kepada Ye Ling. Setelah Ye Ling meminum pil dan, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Ye Ling perlahan membuka matanya. Tangan kanannya dengan kuat memegang tangan Yesuan, dan dia berkata dengan suara selembut nyamuk. Saudaraku, saya merasa bahwa saya mungkin tidak hidup lebih lama lagi. Jika saya mati, dapatkah Anda membawa abu saya? Aku ingin tinggal bersamamu, kamu. Omong kosong. Yesuan tiba-tiba memarahi, dan dia menatap Ye Ling, kamu tidak akan mati, saudara tidak akan pernah membiarkanmu mati. Percayalah pada saudaramu pasti akan menyembuhkanmu. Ketika saudara mencapai ranah pemanfaatan Ki, saudara akan membawa Anda ke ibu kota kekaisaran, apakah tidak apa-apa? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, suaranya perlahan melunak. Kamu adalah satu-satunya keluarga saudaramu, tolong tetap hidup meskipun itu hanya untukku, oke? Ye Ling menatap Yesuan, dan air matanya mengalir begitu saja. Yesuan dengan lembut mengusap air mata di wajah Ye Ling. Jangan menangis, kamu tidak akan menjadi cantik jika kamu lebih banyak menangis, kamu harus menikah di masa depan. Ye Ling menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menikahi siapapun, aku hanya menyukai saudaraku. Yesuan tersenyum, sedikit bodoh. Ayo, saudara akan menceritakan sebuah kisah. Dulu ada gunung, ada kuil di gunung. Petik 2. Setelah 15 menit, Ye Ling tertidur. Melihat Ye Ling di tempat tidur, wajah Yesuan menjadi gelap seperti air yang tenang, karena waktu tidur Ye Ling menjadi lebih lama dan lebih lama. Selain itu, ada kurang dari 3 pil dan di botol gioknya. Sesaat kemudian, Yesuan menyingkirkan botol giok itu. Dia dengan lembut menyelipkan Ye Ling ke dalam selimut, dan kemudian dia memasuki menara dunia penjara. Berlatih. Apa yang harus dilakukan Yesuan sekarang adalah dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya untuk mencapai ranah pemanfaatan Ki sesegera mungkin, dan kemudian membawa Ye Ling ke ibu kota kekaisaran. Selain itu, Yes Manor sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Jika dia dikalahkan dalam kompetisi hidup dan mati pada seni bela diri 20 hari setelahnya, dia tidak hanya akan mati, tetapi saudara perempuannya Ye Ling juga akan mati. Yesuan sedang mencari bayangan itu untuk berlatih. Pada saat ini, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar, kamu bisa mengolah alam tersembunyi sekarang. Yesuan terkejut, alam tersembunyi. Apa itu alam tersembunyi? Wanita misterius itu berkata, alam tubuh manusia dibagi menjadi 6 alam dari peringkat pertama hingga peringkat ke-6. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa setelah ranah variasi Ki ke-6, ada satu ranah lagi yang merupakan ranah tubuh emas. Setelah itu adalah ranah pemanfaatan Ki bawaan. Petik 2. Alis Yesuan sedikit berkerut. Alam tubuh emas. Pendahulu, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Petik 2. Wanita misterius itu tersenyum ringan, sudah saya katakan bahwa itu adalah alam tersembunyi yang berarti bahwa orang-orang biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Jika Anda mencapai ranah tubuh emas ini, kekuatan keseluruhan Anda setidaknya akan berlipat ganda. Apakah Anda akan berlatih? Jika Anda tidak berlatih, Anda dapat menemukan pedang spiritual di masa depan dan kemudian Anda juga dapat melintasi alam ini dan langsung menuju alam pemanfaatan Ki bawaan. Yesuan berkata dengan gembira, gandakan kekuatanku. Betulkah? Wanita misterius itu berkata, sungguh. Yesuan dengan cepat berkata, ayo berlatih, aku akan berlatih. Wanita misterius itu berkata, kamu sudah memiliki pedang Ki di tubuhmu.
Meskipun Anda tidak dapat mengalirkan ki keluar, Anda masih dapat menggunakannya untuk merangsang meridian dan 5 organ dalam tubuh Anda. Anda telah mengolah tubuh manusia Anda dari luar sebelumnya, Anda sekarang mengolah tubuh manusia Anda dari dalam. Hanya sekali Anda memurnikan tubuh Anda baik secara internal maupun eksternal, Anda dapat sepenuhnya disempurnakan. Namun, akan ada sedikit rasa sakit. Yesuan melambaikan tangannya dan berkata dengan gembira, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa, aku akan memulai. Wanita misterius itu berkata, oke, ini sangat sederhana. Ini untuk memindahkan aliran pedang ki dan membiarkannya secara otomatis menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangmu. Yesuan segera melakukannya seperti yang dia katakan. Tapi ketika dia mulai, matanya terbuka, Pada saat ini, Yesuan merasa seperti ditusuk oleh puluhan ribu jarum di dalam tubuhnya, dan dia hampir pingsan. Pendahulu, ini bukan sedikit rasa sakit. Apakah itu sangat menyakitkan? Saya pikir itu hanya sedikit. Petik 2. Pendahulu, jangan bilang bahwa tidak ada yang pernah mengolah alam tersembunyi ini sebelumnya. Dahulu kala, ada seorang pria yang telah mengolahnya. Namun, dia meninggal seketika pada saat itu. Saya pikir itu karena alasan lain. Petik 2. Saya. Meskipun aku melihatmu kesakitan, aku tetap tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa mengungkapkan rasa bersalahku dengan senyumku. Hehehe. Yesuan.